Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ramelia Utami dari kelas TI 4308. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan secara singkat materi yang ada di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi di week 9 ini. Nah, sekaligus saya juga ingin menjelaskan sedikit tentang pengaruh banyaknya tanggungan kepada seseorang terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia. Nah, yang paling pertama yang ingin saya jelaskan itu mengenai permintaan agregat. Permintaan agregat itu apa sih? Permintaan agregat itu adalah total dari permintaan barang dan jasa dalam perekonomian di tingkat harga tertentu dan pada jangka tertentu juga. Nah, dalam permintaan agregat ini dapat disajikan dalam bentuk kurva yang dapat menggambarkan berbagai jenis barang ataupun jasa. Nah, bergerak atau tidaknya suatu kurva agregat itu pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi bergerak atau tidaknya kurva agregat itu diantaranya ada perubahan tingkat konsumsi, perubahan tingkat investasi, dan juga perubahan pengeluaran belanja pemerintah. Nah, selanjutnya yang saya bahas itu mengenai PDB atau Produk Domestik Bruto. Produk Domestik Bruto itu apa sih? PDB itu merupakan salah satu alat ukur yang paling populer yang biasa digunakan dalam menggambarkan perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, perkembangan ekonomi yang dialami suatu negara itu pastinya akan diukur menggunakan sistem tertentu. Nah, sistem yang biasa digunakan itu adalah PDB tadi. Nah, dengan adanya pengukuran yang baik, negara tersebut itu dapat menggunakan data yang dihasilkan dari pengukuran itu sebagai pijakan dalam membuat kebijakan dalam bidang perekonomian. Nah, PDB atau Produk Domestik Bruto itu pasti memiliki beberapa manfaat. Di antaranya itu untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional, selain itu juga untuk membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Jadi, jika kita ingin membandingkan perekonomian antara negara satu dengan yang lainnya, maka kita dapat melihat dari nilai PDB atau Produk Domestik Bruto dari masing-masing negara tersebut. Nah, namun walaupun PDB memiliki segudang manfaat, pastinya PDB juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya itu dia itu tidak bisa mengukur aktivitas perekonomian lain. Yang kedua itu dia hanya terbatas dalam satu wilayah saja. Dan yang terakhir, dia itu tidak memperhitungkan nilai kesejahteraannya. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki tingkat konsumsi yang cukup besar. Nah, hal tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia itu yang rata-rata sudah memiliki tanggungan yang cukup besar. Nah, namun akhir-akhir ini tingkat konsumsi masyarakat Indonesia semakin menurun. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal, di antaranya karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan kenaikan harga di beberapa komponen. Ketika seseorang telah berkeluarga, otomatis dia akan memiliki tanggungan yang lebih besar. Seperti contoh, ketika seseorang telah berkeluarga dan masih memiliki bayi, yang mana bayi tersebut belum bisa mendapatkan pendapatannya sendiri, namun bayi tersebut tetap memiliki pengeluaran, seperti contoh untuk membeli popok, dan lain-lain. Nah, menurut saya, melihat permasalahan tersebut, saran saya adalah sebaiknya sebagai orang yang memiliki tanggungan yang cukup berat atau sudah berkeluarga, seharusnya mereka menjadi lebih bijak dalam melakukan pengeluaran agar tidak terjadi penumbukan dalam pengeluaran. Nah, jadi kesimpulan yang dapat disimpulkan dari topik saya yang berjudul pengaruh banyaknya tanggungan terhadap tingkat konsumsi masyarakat itu adalah banyaknya tanggungan bagi setiap individu itu akan semakin mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Karena semakin banyak tanggungan setiap orang, maka mereka akan memiliki skala prioritas dalam membeli suatu barang. Nah, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.